Baik, yang pertama-tama kita akan membuka SAMPP terlebih dahulu, lalu Apache dan juga MySQL akan kita start. Setelah kita start, maka MySQL-nya akan kita adminkan. Lalu setelah kita adminkan, maka akan terbuka ke localhost PHP myadmin. Lalu kita dapat melihat database apoteknya. Terdapat admin, detail pemesanan, keranjang, obat, pembeli, dan juga pemesanan. Adapun isi dari admin dapat kita lihat di sini. Ada Rabiatul, ada Wiyah, Resya Dwi, Silvana Mareta, Yasmin Mufida, dan juga saya sendiri Yolanda Esther. Lalu selanjutnya ada di detail pemesanan. Database detail pemesanan dapat kita lihat sebagai berikut. Lalu setelah itu adalah keranjang. Keranjang dapat kita lihat sebagai berikut. Obat. Nama-nama obat yang tersedia pada apotek kami dapat tersedia sebagai berikut. Lalu adalah database pembeli. Ini adalah nama-nama orang yang telah membeli pada apotek kami dan juga pemesanan. Ini adalah pemesanan yang ada di apotek kami. Lalu selanjutnya kita akan membuka localhost apotek. Localhost apotek ini berisikan pengguna user. Nah, pertama itu adalah beranda. Pada beranda terdapat bagian logo dan juga nama apotek kami beserta yel-yel apotek kami. Lalu selanjutnya itu adalah konfirmasi pembelian. Lalu selanjutnya ada cek pembelian dan juga daftar obat dan juga keranjang. Pada bagian keranjang ini kita dapat melakukan pembelian obat dengan cara kita dapat mengklik tambah barang. Nah, berikut adalah nama-nama obat yang tersedia di apotek kami. Nah, misalnya kita akan membeli obat Ambroxol sirup untuk anak-anak yang seharga Rp6.367. Kita dapat mencek detail obatnya. Nah, pada detail obat itu terdapat nama obat, lalu terdapat manfaat, yaitu manfaatnya adalah untuk gangguan saluran pernafasan. Lalu kita dapat melihat bentuk obatnya, sirup. Lalu dapat kita lihat dikonsumsi oleh anak-anak dan juga dapat terlihat harga satuannya. Setelah itu kita dapat mengklik tombol kembali untuk kembali ke dalam daftar obat. Lalu kita akan mencoba untuk membeli obat tersebut. Tinggal klik beli. Lalu misalnya kita akan membeli obat Ambroxol sirup sejumlah 3 piece, 3 botol. Lalu ini langsung total harga tersedia di sini 19.101 berjumlah 3. Lalu kita juga dapat menghapusnya jika kita tidak jadi beli. Nah, dia maka akan kembali ke mode awal, yaitu tidak ada kode obat, tidak ada nama obat, dan juga jumlah obat beserta harga obat. Lalu jika kita ingin membelinya kembali, kita dapat kembali ke dalam daftar pembelian daftar obat. Lalu kita akan mencoba membelinya kembali. Kita akan membelinya sejumlah 4 dengan total harga segini. Lalu kita akan mengisi nama lengkap kita, seperti nama lengkapnya adalah Anabul. Lalu nomor identitasnya kita isi seperti nomor identitasnya kita buat 030303.
Lalu kita akan buat pesan. Nah, di sini jika kita pesan akan tertulis terima kasih kepada yang pembeli, lalu kita akan mendapatkan kode pemesanan yaitu SHT0SPB. Nah, ini kita dapat mengkopinya terlebih dahulu. Setelah kita copy, kita dapat melakukan pembayaran untuk mengkonfirmasinya. Lalu jika kita sudah membayarnya, kita dapat mengkonfirmasi pembeliannya. Nah, pertama-tama kita akan memasukkan kode pembeliannya, yaitu SHT0SPB. Lalu setelah itu kita akan mengisi nomor identitas yang telah kita buat sebelumnya, yaitu 030303. Lalu kita akan mengkonfirmasinya terlebih dahulu. Nah, setelah itu akan tertulis pemesanan SHT0SPB berhasil dikonfirmasi atas nama Anabut. Lalu kita dapat mencek pembeliannya apakah benar sudah terkonfirmasi dengan cara kita masukkan kembali nomor pemesanan yang tadi, lalu kita cek. Nah, maka statusnya sudah lunas dibayar dengan nama obat yang telah kita beli tadi, dengan jumlah dan juga subtotal yang tersedia tadi yang telah dibayar. Selanjutnya di dalam cek pembelian ini kita dapat juga melihat nama pemesanan kita sendiri, tanggal pemesanan kita, dan juga total yang kita bayar. Nah, bagaimana kalau kita membeli obat tetapi kita tidak mengkonfirmasinya? Nah, kita akan tesnya. Misalnya kita akan membeli obat Flutamol. Kita akan membelinya sejumlah 2 peach. Lalu akan muncul total harga. Lalu kita akan mengisi nama lengkap kita seperti Sehun. Lalu nomor identitas seperti 123456. Lalu kita akan pesan. Nah, seperti yang tadi di awal, akan ada muncul tanda terima kasih kepada pembeli seperti terima kasih Sehun. Lalu kita akan mendapatkan kode pemesanan yaitu 4NRL917. Nah, kita akan mencek pembelian tanpa kita mengkonfirmasinya terlebih dahulu. Nah, kita akan cek kodenya, kode pesannya. Nah, lalu kita cek. Nah, dapat tertera di sini nama obat yang telah tadi kita pesan dengan jumlah dan juga harga dan juga subtotal, dan juga ada nama pemesan, tanggal pemesan, dan juga total. Nah, di sini statusnya itu belum dibayar. Nah, lalu kita akan mengkonfirmasinya. Nah, kita buat tadi kode pembeliannya yaitu 4NRL9I7 dengan nomor identitas 123456. Lalu kita akan mengkonfirmasinya. Nah, nanti akan tertulis pemesanan 4NRL9I7 berhasil dikonfirmasi atas nama Sehun. Nah, kita cek lagi di pembelian. Kita buat lagi nomor pemesanan. Lalu kita cek. Nah, dapat kita lihat bahwa statusnya sudah lunas dibayar. Selanjutnya itu untuk localhost my admin dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, pada pembukaan awal untuk localhost admin itu kita akan login administrator terlebih dahulu. Saya akan memasukkan masing-masing admin seperti Rabiatul Adawiyah dengan passwordnya adalah 112704. Nah, kita login. Nah, di sini akan muncul Apotek Masa Depan Cerah, login as Rabiatul Adawiyah. Lalu kita logout. Kita akan memasukkan admin yang kedua,
seperti Raisya Dwi, dan kita akan memasukkan passwordnya seperti 112303. Lalu kita login. Nah, di sini akan ada apotek masa depan cerah login as Raisya Dwi. Lalu kita logout kembali untuk meloginkan admin ketiga, yaitu Silvana Mareta, dengan password adalah 123242. Lalu kita loginkan. Nah, akan ada nama apotek masa depan cerah dan juga login as Silvana Mareta. Lalu kita logoutkan kembali dan kita akan masuk ke admin yang keempat, yaitu Yasmin Mufidah, dengan password 161123. Lalu kita loginkan. Nah, akan ada nama apotek masa depan cerah beserta login as Yasmin Mufidah. Lalu kita logout kembali untuk meloginkan admin terakhir, yaitu Yolanda Esther. Nah, bagaimana kalau dia salah username atau password? Misalnya ini kita akan mensalahkan passwordnya, kita akan mengisinya secara asal, lalu kita login. Nah, akan ada tertulis username atau passwordnya salah. Nah, kita akan membuatnya dengan password yang benar adalah 181124. Kita loginkan, maka admin Yolanda Esther telah masuk, yaitu akan muncul nama apotek masa depan cerah dan juga login as Yolanda Esther. Nah, pada admin ini, web admin, akan ada beranda seperti yang pada user, lalu ada obat, menu obat. Nah, di menu obat ini ada pencarian daftar obat dan juga tambah obat. Kita akan membukanya dulu, pencarian daftar obat. Nah, pada pencarian daftar obat itu, kita dapat melihat nama-nama obat yang telah kita input. Nah, kita dapat mengeditnya. Dan juga kita dapat menghapusnya. Nanti kita akan mencontoh dalam menghapusnya. Nah, kita akan buka lagi obat dan kita akan coba untuk menambahkan obat. Seperti kode, kita akan memasukkan obat paracetamol. Kita akan memasukkan kode obat terlebih dahulu seperti P0001. Nah, kita akan memasukkan nama obat setelah itu seperti paracetamol. Nah, kita akan memasukkan bentuknya. Bentuknya itu adalah kaplet. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan harganya, yaitu 5.200. Setelah itu kita akan memasukkan konsumen. Ini dapat dikonsumsi oleh siapa? Ini dapat dikonsumsi oleh orang dewasa misalnya. Lalu kita akan membuat manfaatnya. Manfaatnya itu adalah untuk meringankan sakit kepala, sakit demam, sakit gigi, dan juga nyeri otot. Nah, kita akan mengklik tambah. Nah, akan ada muncul notif obat paracetamol berhasil dimasukkan ke dalam database. Nah, kita dapat menceknya kembali. Kita klik menu obat, lalu kita klik daftar obat. Nah, kita lihat apakah paracetamol sudah ada. Nah, sudah ada, yaitu paracetamol bentuk kaplet konsumen dewasa dengan harga 5.200. Kita akan mencoba menghapusnya. Nah, akan muncul notifikasi obat dengan kode P0001 berhasil dihapus. Lalu selanjutnya kita akan mencek menu transaksi. Pada menu transaksi, kita akan melihat riwayat transaksi penjualan. Nah, berikut adalah riwayat-riwayatnya.
ada statusnya lunas dan juga belum konfirmasi. Nah, bentuk dari status lunas yaitu kita dapat mengklik detail. Nah, kalau kita klik detail akan ada riwayat transaksi penjualan yang lunas, akan ada nama obat yang telah dipesan, jumlah, harga, subtotal, dan juga ada statusnya lunas dibayar. Lalu kita akan kembali ke menu transaksi, lalu kita akan melihat yang belum dikonfirmasi seperti ini. Lalu kita klik detail. Nah, di sini akan ada riwayat transaksi penjualan dengan nama obat, jumlah, harga, subtotal, dan juga nama pemesan, tanggal, beserta statusnya yaitu belum dibayar. Nah, berikut. Lalu kita akan kembali lagi ke transaksi. Nah, berikut adalah riwayatnya. Lalu kita akan logout dari admin. Nah, kalau kita logout dari admin, kita akan kembali ke menu awal, yaitu Login Administrator. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan mengenai web informasi kami. Kiranya web informasi apotek ini dapat berguna bagi setiap orang yang menggunakannya. Terima kasih.